Kita berjumpa kembali di dalam kelas surat Ibrani. Kali ini kita akan melihat dari Ibrani pasal yang ke-10. Kemarin itu kita sudah sampai di ayat yang ke-26 dan seterusnya. Dan untuk kita bisa memahami semua apa yang disampaikan di sini, mari kita melihat secara kontekstual apa yang sebenarnya sedang dibicarakan oleh si penulis surat Ibrani ini, apa yang mau dia sampaikan. Karena itu saya akan bacakan buat kita semuanya. Kita lihat kembali mulai dari ayat yang pertama dari pasal 10 dan seterusnya sampai selesai. Saya berharap saudara bisa menangkap apa yang sedang mau disampaikan oleh si penulis di sini. Kita lihat sesuai dengan konteks sehingga kita tidak menerjemahkan apa yang dikatakan di sini, mengambil keluar dari konteks, membuat kita mempunyai satu pemahaman sendiri yang entah diambil dari mana. Tapi kita lihat dari konteksnya, oke? Saya akan bacakan buat kita semuanya mulai dari ayat yang pertama dari surat Ibrani pasal yang ke-10. Mari kita simak Alkitab kita masing-masing. Dikatakan di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi, sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu, ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, "Korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan." Lalu aku berkata, "Sungguh, aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku." Di atas ia berkata, "Korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat." Dan kemudian katanya, "Sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, "Inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu," ia berfirman pula, "Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka." Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik.
Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal dia yang berkata pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Wah, ngeri benar kalau jatuh ke tangan Allah yang hidup. Ingatlah akan masa lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan demikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan juga yang melakukannya. Nah saudara, kalau kita perhatikan tadi kan pokok bahasan kita sedang membahas di ayat yang ke-26 dan seterusnya. Di sini kita temukan satu kalimat, satu hal yang seringkali dipelintir oleh orang yang untuk dipakai untuk menakut-nakuti kita. Mengatakan bahwa hati-hati, kamu bisa kehilangan keselamatanmu. Gitu. Tapi mari kita perhatikan apa yang dikatakan di sini sesuai dengan konteksnya supaya kita tidak mengambil kesimpulan yang ngawur. Karena kalau kita mau mendapatkan sesuatu hal yang benar, kita harus tahu cerita seutuhnya, saudara. Nggak bisa comot-comot ngambil kesimpulan seenaknya sendiri. Tapi kita melihat apa sih sebenarnya yang sedang dibicarakan ini. Mengapa si penulis Ibrani ini sampai mengatakan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Apa yang dimaksudkan dengan sengaja berbuat dosa? Apa maksudnya itu? Nah, kita akan melihatnya kan, saudara. Kita mengetahui dari pembacaan kita, dan kita sudah mengetahui misalnya dari kitab-kitab lain di dalam Alkitab, kita tahu bahwa saat Yesus mati di atas kayu salib, tirai bait suci itu terbelah dari atas ke bawah. Artinya Allah sendiri yang membelahnya, membuka. Allah mengekspos dirinya sehingga manusia bisa datang kepada Dia. Dan lebih baik lagi supaya Allah bisa datang merangkul manusia, menerima manusia. Karena itu kita diminta untuk memandang kepada Yesus. Karena saat kita melihat Yesus, kita juga sudah melihat Allah. Seperti itulah Allah. Dan kita tahu bahwa hanya ada satu korban, saudara. Korban Yesus Kristus itu yang sekali untuk selama-lamanya. Dan saudara perlu ingat, surat ini dituliskan kepada orang Yahudi. Kepada orang Yahudi yang percaya. Orang Yahudi mempunyai satu sistem agama sebelumnya yang agama ini mereka taati, mereka lakukan bahkan sampai selama sekitar 1500 tahun mereka menjalankannya. Dan di sana agama mereka, apa yang mereka lakukan ini berkaitan dengan tabernakel, berkaitan dengan imam, berkaitan juga dengan berbagai macam korban. Mereka melakukan korban demi korban
Dan kita baca di pasal yang ke-10 mulai dari ayat yang pertama tadi kita temukan karena mereka terus-menerus melakukan korban ini setiap tahun. Justru waktu mereka membawa korban itu mengingatkan bahwa mereka masih berdosa. Mereka masih memiliki dosa sehingga mereka harus setiap saat membawa korban untuk bisa menutupi dosa mereka. Tapi kita sudah belajar bahwa kita memiliki korban yang sempurna. Korban dari tubuh Yesus Kristus sendiri. Korban yang benar-benar sempurna, saking sempurnanya hanya perlu dilakukan satu kali untuk selamanya. Karena satu kali korban Kristus itu membuat kita dikuduskan. Penulis Ibrani mengatakan kepada orang-orang Ibrani ini, kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya ini, bahwa kamu itu sudah dikuduskan dengan satu korban ini loh. Hati nuranimu yang jahat itu, yang kotor itu, yang jahat itu sudah dibersihkan. Harusnya kamu bukan lagi sadar akan dosa, tetapi kamu sadar akan kebenaran. Kamu berpegang pada pengharapan. Sebab Dia yang memberikan itu setia. Karena satu korban yang sekali untuk selamanya ini, kita memiliki satu jalan yang baru yang hidup untuk kita bisa datang kepada Allah. Jalan yang baru dan yang hidup. Karena itu kan dipesan supaya kalian tetap bertahan. Jangan memandang rendah korban ini. Milikilah iman. Berpeganglah pada pengharapan. Salinglah mendorong di dalam kasih dan di dalam pekerjaan baik. Jangan kalian kemudian memperlakukan pengorbanan Kristus itu dengan cara yang sama seperti kalian memperlakukan korban-korban yang ada pada zaman Perjanjian Lama. Korban-korban yang ada yang dilakukan di dalam tabernakel. Jadi kalau saudara, kalau kalian orang Yahudi, ini kata penulis Ibrani, kalau kalian orang Yahudi, kalian sudah tahu ada korban yang sempurna, korban yang benar-benar luar biasa ini yang jauh melebihi segalanya, yang telah membereskan semua permasalahan dosa sekali untuk selamanya, dan tidak ada korban lain selain korban Yesus ini. Kemudian kalian memperlakukan korban Kristus ini, darah Yesus ini, kalian perlakukan seperti darah binatang, sehingga kalian mengatakan bahwa itu tidak cukup. Kalian mengatakan kami harus masih mengorbankan kambing domba, kami harus mencari lembu muda untuk kami korbankan untuk menutupi dosa kami. Itulah yang disebut dengan sengaja berbuat dosa. Artinya kalian menolak pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Artinya kalian menyamakan darah Yesus seperti darah binatang. Itu namanya sengaja berbuat dosa. Jadi dosa yang dimaksudkan di sini adalah tidak appropriate, tidak benar-benar menghargai darah Yesus, tidak menerima bahwa Kristus itu korbannya sekali untuk selama-lamanya. Sehingga orang-orang Yahudi itu mereka berusaha untuk menutupi dosa mereka lagi. Mereka menganggap darah Yesus itu kurang cukup baik. Kita harus mencari korban yang lain. Karena sekarang kita berada di dalam agama Kristen, kita tidak lagi membawa korban misalnya kambing, domba dan lain sebagainya. Tapi kita gunakan diri kita menjadi korban. Kita harus berusaha melakukan hal yang baik. Saudara, saya tidak mengatakan saudara harus melakukan hal yang jahat. Saudara. Kita perlu untuk melakukan hal yang baik. Bahkan didorong untuk kita melakukan pekerjaan baik. Didorong untuk kita mengasihi. Tetapi bukan karena kita mengasihi, bukan karena kita melakukan perbuatan baik, maka dosa kita dihapuskan. Dosa kita telah dihapuskan lebih dulu oleh korban Yesus Kristus di atas kayu salib. Karena itu kita bisa beriman. Karena itu kita bisa punya pengharapan. Karena itu kita bisa saling mendorong dalam kasih dan di dalam melakukan pekerjaan baik. Makanya di sini orang-orang Yahudi yang ada ini, orang-orang Ibrani ini diingatkan kepada mereka, jangan sampai mereka sengaja berbuat dosa setelah mengetahui, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Karena kalau kamu sudah tahu bahwa yang benar itu, korban yang sejati, yang terakhir, yang gak ada lagi bandingannya, adalah korban darah Yesus Kristus di atas kayu salib itu yang sudah menyucikan kamu, sudah membuat kamu sempurna, membuat kamu kudus. Tapi kemudian kamu menganggap itu bukan sesuatu hal yang berharga, menganggap itu merupakan pengorbanan yang biasa saja sehingga kamu harus mengorbankan lagi hal yang lain. Kamu sengaja berbuat dosa. Maka
tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Orang korban yang paling luar biasa aja sudah kamu tolak. Kamu nggak mau menerima pengorbanan Yesus. Malah mau mengandalkan kekuatanmu sendiri untuk bisa memberikan korban. Maka nggak ada yang bisa menghapus dosa itu. Satu-satunya yang bisa menghapus dosa hanya darah Yesus, saudara. Kalau darah Yesus pun saudara tolak, terus apa yang bisa dipakai untuk menghapus dosa saudara? Nggak ada. Karena itu yang ada adalah kematian yang mengerikan. Yang ada adalah penghakiman. Yang ada adalah api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang yang durhaka. Saudara sudah tahu nih yang kebenaran, tapi nggak mau memakai kebenaran ini. Nggak mau berpegang kepada kebenaran. Nggak mau beriman, nggak mau berpegang pada pengharapan saudara. Malah menggunakan kekuatan sendiri. Malah mencari cara sendiri dengan keagamawian saudara. Yang ada hanyalah kematian yang mengerikan, saudara. Kalau bukan karena darah Yesus, siapa yang bisa menyelamatkan kita? Tidak ada. Bahkan dikontraskan dengan seperti apa yang terjadi dalam hukum Musa, saudara. Kalau ada yang menolak hukum Musa, dia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Jadi hukum Musa mengatakan sesuatu dan kemudian saudara terbukti bahwa saudara melanggar hal itu, bisa dihukum mati, saudara. Mengerikan. Betapa lebih lagi beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas orang-orang yang kemudian mereka menginjak-injak anak Allah. Yang menganggap darah Yesus yang telah dicurahkan itu untuk menghapus dosa dunia itu adalah darah yang najis. Semacam darah binatang. Yang menganggap darah Yesus itu, ini apa, ini gak berguna. Yang menganggap bahwa darah perjanjian yang harusnya menguduskan mereka ini, itu adalah hal yang kotor. Itu bahaya, saudara. Bahkan dengan demikian, mereka menghina roh kasih karunia Allah. Bayangkan, saudara. Kita hanya bisa diselamatkan oleh karena kasih karunia, bukan karena perbuatan kita. Tapi kalau kita menolak kasih karunia itu, apa harapan kita? Nggak ada harapan lagi, saudara. Jadi sengaja berbuat dosa itu, sengaja menginjak-injak anak Allah, mengatakan Yesus nggak cukup, Yesus tidak cukup baik. Darahnya, darah perjanjian Yesus itu najis. Bayangkan. Itu sama seperti mengatakan bahwa Bapa di sorga itu najis. Sebab darah Yesus tercurah itu karena kehendak Bapa. Darah perjanjian. Perjanjian itu yang memberikan kepada kita. Perjanjian itu, perjanjian yang baru itu adalah Bapa. Jadi kalau kita menganggap najis darah perjanjian, artinya kita juga mengatakan bahwa Allah Bapa di surga itu juga najis. Bayangkan, saudara. Dan itu juga sama seperti menghina roh kasih karunia. Ayat 30 mengatakan ngeri. Sebab kita mengenal Dia yang berkata pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Bayangkan. Kalau itu yang harus terjadi, gara-gara saudara tidak mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Saudara menganggap darah Yesus adalah darah yang najis, darah yang kotor, darah yang sama seperti darah binatang. Ngeri, saudara. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Bayangkan. Di tangan Allah yang hidup. Mau jadi apa? Jadi pembaca Ibrani ini diingatkan. Jangan sampai melakukan hal yang demikian. Kalau misalnya mereka menempatkan diri menjadi yang seperti ini, tidak menganggap darah Yesus, menganggap darah Yesus itu sama seperti darah binatang. Padahal darah Yesus adalah satu-satunya korban yang terakhir. Korban yang paling sempurna, yang menyelesaikan dosa. Bahkan gara-gara korban Yesus ini kan, Allah bisa berkata, aku tidak lagi mengingat dosa dan kesalahanmu.
Berarti orang yang melakukan hal semacam itu sedang menempatkan dirinya di luar jangkauan Allah. Dia sedang menempatkan dirinya tidak mau untuk ditolong oleh Allah. Tidak mau menghargai tentang darah Yesus, pengorbanan Yesus yang sekali untuk selama-lamanya. Kalau dia tidak menggunakan itu, kalau dia tidak appropriate, kalau dia tidak menerima, kalau dia tidak menganggap bahwa darah Yesus ini merupakan darah yang begitu sempurna, yang membasuh dia bersih, yang pengorbanan yang sekali untuk selamanya. Dan kemudian dia kembali untuk melakukan pengorbanan yang sia-sia itu. Artinya nggak ada keselamatan bagi dia. Karena itu kan, diingatkan di sini, jangan kalian menjadi seperti itu. Karena akan sangat ngeri kalau jatuh ke tangan Allah yang hidup ini. Kalian tetap harus bertahan sekalipun ada penganiayaan, ada hal yang nggak enak. Kalian bertahan di dalam ketekunan. Ayat yang ke-32 di sana dikatakan, ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan demikian. Jadi diingatkan pada mereka, kalian ingatlah apa yang terjadi di masa yang lalu. Kamu sudah terima terang ini. Kamu sudah menerima yang luar biasa dari Tuhan. Kamu sudah menerima keselamatan. Kamu sudah menerima korban yang begitu luar biasa yang sudah menjadikan kamu sebagai orang yang kudus, yang berkenan, yang sempurna di hadapan Allah. Bahkan gara-gara itu kamu sudah menderita banyak. Kamu sudah berjuang dengan begitu berat. Bahkan ada cercaan, ada penderitaan yang kamu alami. Atau bahkan sekalipun kamu tidak mengalami demikian, kamu juga mengambil bagian di dalam mereka yang juga mengalami penderitaan yang seperti itu. Ayat 34 mengatakan memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebenarnya kalian itu sudah tahu, sudah merasakan ini semua, sudah mengalami penderitaan yang begitu banyak. Bahkan mungkin kalaupun kamu tidak di penjara, kamu juga merasakan betapa bagaimana beratnya orang-orang yang di penjara itu. Kamu merasakan juga penderitaan orang-orang hukuman itu. Mungkin waktu kamu mengunjungi mereka, kamu merasakan hal ini. Kamu merasakan bahwa harta milikmu, tanahmu dirampas. Dan kamu bisa menerima itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu, kamu punya harta yang jauh lebih berharga daripada itu. Yang tetap adanya. Yang menetap, tidak akan pernah lalu. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Karena besar upah yang menantinya. Jadi kamu sebenarnya sudah tahu, karena itu jangan lepaskan. Kamu punya sesuatu hal yang jauh lebih berharga ini. Kamu punya harta yang jauh lebih berharga. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya setelah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi teruslah tekun di dalam hal ini. Kamu bertahan, kamu bertekun di dalam segala sesuatu yang sedang kamu alami saat ini. Jangan meninggalkan Kristus. Jangan kamu kemudian melakukan dosa. Sekali lagi, dengan sengaja kamu melakukan dosa. Kamu sudah tahu ini kebenarannya. Kamu sudah tahu bahwa korban Yesus adalah korban yang terakhir. Jangan tinggalkan dia. Dan kamu berusaha untuk melakukan korbanmu sendiri. Ingat saudara, ini bangsa Yahudi ini sedang berada di dalam penganiayaan. Dan mereka punya jalan keluar dari penganiayaan ini. Caranya adalah kembali ke agamanya yang lama. Kembali ke sinagog. Meninggalkan Kristus, mereka harus menyangkali Kristus di depan umum. Dan hanya mereka yang bisa kembali ke sini. Orang dari bangsa-bangsa lain tidak bisa melakukannya. Mereka tidak bisa melakukan aku kembali ke dalam sinagog. Enggak ada ceritanya.
Karena mereka tidak mempunyai perjanjian lama itu, mereka tidak mempunyai agama Yudaisme. Hanya orang Yahudi saja. Dan kalau kamu sudah mengetahui kebenaran ini, apakah kamu mau tinggalkan? Hanya karena penganiayaan. Kalau kamu bertekun, ada upaya yang jauh lebih besar di sana. Kamu memperoleh apa yang dijanjikan oleh Allah. Bertekunlah. Kenapa? Karena nggak lama lagi. Sebentar saja waktunya penganiayaan ini. Ayat 37 dikatakan, sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Penulis Ibrani mengatakan, bertahanlah sedikit lagi, sebentar lagi dia datang kembali. Bertahan. Jangan menyerah. Jangan melepaskan Kristus. Tetaplah di sana. Karena kita perlu untuk hidup oleh iman. Kita bukan hidup oleh karena perbuatan. Ayat 38 mengatakan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Kita hidup oleh iman, saudara. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kalau kita adalah orang benar, nggak ada pilihan lain. Bagi orang benar ya hidupnya oleh iman, bukan oleh perbuatan kita. Kita nggak bisa mengundurkan diri dari iman, karena itu adalah kehidupan kita. Karena kita adalah orang benar, saudara. Penulis Ibrani mengingatkan orang-orang percaya Yahudi, kalian adalah orang yang benar. Harusnya kalian tetap hidup oleh iman, bukan oleh perbuatan kalian. Jangan mengundurkan diri. Kalau kamu mengundurkan diri, artinya kamu tidak lagi hidup oleh iman. Kalau kamu tidak hidup oleh iman, kamu hidup oleh apa? Yang luar biasa dikatakan, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Ada peringatan di sini, tapi juga diingatkan kepada mereka bahwa kalian ini sebenarnya kalian bukan orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Jadi saudara dan saya, kita menjadi orang-orang yang percaya. Karena kita percaya, karena kita beriman, kita memperoleh hidup, saudara. Oleh karena itu teruslah percaya. Go on believing. Terus dalam kepercayaanmu. Kamu punya iman, kamu berpegang pada pengharapan. Kamu memiliki kasih. Terus percaya. Dan kamu diselamatkan. Mengapa bisa demikian? Karena kita punya pengorbanan, kita punya korban yang jauh lebih baik daripada darah lembu, darah domba, darah kambing. Kita punya korban yang jauh lebih baik. Kita punya Yesus yang telah sekali untuk selama-lamanya menghapuskan dosa. Take away sins. Menghapuskan dosa, bersih, gak ada lagi. Kita punya iman, saudara. Kita punya pegangan yang begitu kokoh, yaitu pengharapan kita akan keselamatan kita. Karena itu kita bisa saling mendorong di dalam kasih, di dalam perbuatan baik. Dan karena itu kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasehati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Wah, ini hal hebat, saudara. Oke, kalau saudara melihat hal ini, melihat sesuai dengan konteks dari pasal yang ke-10 saat dikatakan sengaja berbuat dosa. Seperti apa sengaja berbuat dosa itu? Yaitu menganggap pengorbanan Yesus itu tidak ada harganya. Menganggap pengorbanan Yesus itu sebagai pengorbanan yang sama seperti korban darah kambing, domba, lembu. Kembali kepada hal yang lama, padahal sebenarnya kita sudah punya yang ultimate, yang tertinggi, yang paling baik. Yang gara-gara korban itu, kita menjadi orang yang kudus. Dan kita yang telah dikuduskannya ini juga yang disempurnakan oleh Dia. Haleluya. Kita akan istirahat
Kita akan lanjutkan dengan sesi berikutnya.